Bagaimana kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa pemilu ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena akan menghasilkan sebuah pemimpin-pemimpin yang akan memberikan kebijakan. Parpol inilah yang akan memperjuangkan mereka. Nah, tentu ini kan menjadi refleksi bersama ketika masyarakat bilang, lamun daerah sumbangan ya ngapain saya nyoblos? Nggak, saya nyoblos atau tidak nggak akan ngaruh katanya. Ini kan ada soal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KKTV dimanapun berada, pada sore hari ini kita akan berdiskusi dengan tema menjadi pemilih yang cerdas pemilih. Di studio outdoor telah hadir di tengah-tengah kita Komisioner Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Suhardi SIPMH. Selamat sore Pak Suhardi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Untuk saat sekarang ini di Bawaslu kira-kira tahapan apa saja yang sedang dijalankan? Ya, terima kasih. Pertama-tama tentu kami dari penyelenggara pemilu khususnya dari Bawaslu mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan dan sahabat saya di KTV yang telah mengundang kami untuk hadir di sini guna berdiskusi terkait dengan bagaimana menjadi pemilih cerdas. Nah, tentu karena saat ini tahapan pemilu kalau saya mempersentase ini hampir 30% tahapan penyelenggaraan pemilu ini kan sedang berproses. Nah, saat ini penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu sedang melakukan proses verifikasi administrasi ya, syarat dukungan calon untuk DPD, dan kami selaku pengawas pemilu adalah memastikan seluruh proses verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan calon DPD itu dilakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang sedang berproses. Nah, karena di pemilu sendiri ini kan semua tahapan pemilu ini kan krusial ya. Kita tahu bersama tahapan sebelum penyerahan syarat dukungan ini telah dilalui ya, proses verifikasi partai politik ya sebagai salah satu syarat untuk bisa ikut berkontestasi nanti dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada hari Rabu ya, 14 Februari 2024. Kalau istilah gaul anak-anak sekarang ini kan pas hari Valentine. Kalau mau mengingat kapan tahapan pencoblosan, ya di hari Valentine katanya. Nah, saya tidak termasuk generasi yang memahami hari Valentine itu, Ustaz. Tapi ini penting sebagai pengingat bagi adik-adik milenial kita. Nah, kalau ada pertanyaan kapan hari pemilu, ingat hari Valentine. Nah, yang lain yang kami lakukan di Bawaslu Provinsi saat ini adalah sedang proses seleksi pengawas kelurahan atau desa. Nah, kemarin itu sudah berakhir tahapan proses pendaftaran untuk teman-teman yang akan menghibahkan dirinya terlibat dalam proses pengawasan pemilu. Nah, ini penting kami sampaikan juga ke publik khususnya pemirsa KKTV bahwa insya Allah dalam beberapa hari ke depan akan ada proses wawancara untuk menentukan pengawas desa atau kelurahan. Karena itu oleh undang-undang diatur satu desa atau kelurahan itu ada satu pengawas. Nah, untuk ini tentu kita harap keterlibatan aktif dari masyarakat untuk mengawal proses seleksi tersebut. Nah, kita berharap nanti PKD, pengawas kelurahan atau desa yang akan kita rekrut ini adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan integritas dalam mengawal proses pelaksanaan tahapan pemilu. Saya kira itu. Iya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa di ujung saya mendengar ada integritas dari Pak Suhardi. Kira-kira di dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri
pemilu yang berintegritas itu seperti apa kira-kira? Ya, kalau integritas ini kan tidak begitu populer ya di bahasa masyarakat kita. Integritas ini kalau bahasa sederhananya kan kalau kita orang Sasak dengan sak jujur katanya. Nah, ukurannya kan ieu pahade unin kancenain. Nah, sama ucapan dengan tindakannya. Nah, yang kedua itu adalah tidak hanya berintegritas, tetapi dia juga harus independen ya. Nah, tentu independen di sini harus dimaknai bahwa mereka ini nanti ketika dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasannya itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik itu partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, dia harus bebas dari intervensi itu. Nah, sehingga independensi di sini tidak hanya dimaknai non partisan. Kalau itu sudah syarat mutlak, tetapi kalau kita lihat dari fenomena yang terjadi dari pemilu ke pemilu, ruang intervensi itu tidak hanya dimungkinkan oleh peserta pemilu, tetapi peran-peran atau aktor-aktor dari aktor kunci yang ada di komunitas kita ini kan cukup signifikan. Contohlah misalnya kan, ada orang alumni A, nanti kemungkinannya kan kalau ada titipan atau masukan dari atasannya gitu kan, ini kan menjadi sesuatu yang sangat samar, tapi secara nyata itu akan bisa berdampak untuk mempengaruhi tingkat independensi dari penyelenggara pemilu kita, baik yang di tingkat PPS maupun di tingkat pengawas pemilu. Nah, kira-kira untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dan untuk tetap menjaga independensi, integritas, itu ada nggak langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri untuk tetap menjaga hal itu? Ya, tentu secara normatif yang menjadi pandu arah kita selaku penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang 7 2017 ya tentang pemilu, di mana memang diatur bahwa ada beberapa hal ya yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dan ini dinormakan di undang-undang, sehingga di Undang-Undang 7 itu ada beberapa bentuk pelanggaran pemilu ya. Itu sekitar ada 4 ya. Pertama itu ada pelanggaran administrasi ya, pelanggaran terkait dengan tata cara atau prosedur. Nah, ini pelanggaran ini bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, yaitu teman-teman di KPU. Bisa juga kita dari pengawas pemilu itu ada potensi melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pelanggaran pidana pemilu. Nah, pelanggaran pidana pemilu ini adalah bentuk kejahatan terhadap undang-undang pemilu. Yang sering populer di masyarakat kita ini adalah misalnya money politik. Nah, money politik ini sedemikian populernya, meskipun ini adalah salah satu bentuk kejahatannya, tetapi sangat dekat. Tidak hanya itu terjadi di kalangan di tingkat perkotaannya, tetapi justru yang sangat masif itu kita di kampung-kampung itu kalau hari H pemilu itu ada ndak itu serangan pajarnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya semacam guyonan yang dimensi kalau dari sisi regulasi ini adalah bentuk pelanggaran pidana pemilu ya. Nah, yang ketiga adalah pelanggaran etik. Nah, pelanggaran etik ini siapa yang melanggar? Nah, etika di sini adalah mengikat penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu. Karena ada 3 sebenarnya penyelenggara pemilu ini. Pelaksananya itu adalah KPU, pengawasnya Bawaslu, kemudian pengawas etiknya, pengawas dan pengadil etik itu adalah DKPP. Nah, jadi pelanggaran etik ini sangat mungkin dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Nah, tetapi di sini sering orang komplain, Pak, gimana kalau parpol yang ngelanggar? Gimana etikanya? Itu no comment saya. Karena secara normatif regulasi itu hanya mengatur yang boleh yang dapat didefinisikan
melakukan pelanggaran etik itu adalah KPU dan Bawaslu. Nah, sedangkan kalau parpol atau peserta pemilu itu diatur oleh anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang ada di parpol itu. Kemudian yang keempat adalah pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, ini yang seringkali masyarakat kita ini agak abai atau cuek ya terhadap proses pelanggaran undang-undang lainnya ini. Saya contohkan misalnya, ada ASN, aparatur sipil negara, yang punya akun Facebook, kemudian dia publish salah satu peserta pemilu, bahkan mengarahkan untuk memilih salah satu kontestan peserta pemilu. Jangankan mempublish ya, sekedar memberikan status like atau dislike terhadap unggahan tersebut, itu teman-teman ASN itu bisa kena sanksi. Nah, inilah sebenarnya ada 4 bentuk pelanggaran pemilu yang bisa mengikat dan mengatur ya pemberian sanksi terhadap baik itu ke masyarakat, terus peserta pemilu maupun ke penyelenggara pemilu. Saya kira itu, Ustadz. Ya, jadi tadi disebut salah satu dari pelanggaran itu adalah yang money politik. Dan ini memang money politik ini adalah merupakan sesuatu yang masif terjadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi tindakan-tindakan yang preventif untuk mencegah, untuk menindak hal itu, ini belum kita lihat secara nyata, sehingga hal ini akan menjadi membias, terus berulang-ulang. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri untuk meredam hal tersebut? Ya, terima kasih ya. Tentu kami berharap ada kritik, otokritik sekaligus masukan ya kepada kami sebagai penyelenggara pemilu, utamanya adalah pengawas pemilu. Memang harus kita akui tren money politik ini kan semakin tinggi. Beberapa riset yang pernah kita baca, bahkan ada beberapa buku yang terbit ya, itu ditulis melalui studi secara empiris ya, dari proses pelaksanaan pemilu ke pemilu. Yang menarik adalah bahwa dari hasil riset itu semua anggota legislatif itu pasti melakukan money politik. Cuman pertanyaannya, kok Bawaslu nggak nindak? Ini kan gimana sih, Bawaslu ini ada atau tidak? Nah, saat ini memang proses penegakan hukum pemilu ini kan tidak ansih harus menjadi metode pendekatan yang utama, tetapi yang lebih kita kedepankan saat ini adalah bagaimana pencegahannya. Nah, tentu lebih baik mencegah ya daripada menindak, tetapi bukan berarti kemudian tindakan-tindakan kejahatan pemilu ini kemudian kita abaikan. Nah, NTB ini di pemilu 2019 yang lalu adalah ya salah satu provinsi yang rating ya tingkat penanganan pidana pemilunya itu se-Indonesia itu dari berapa 33 ya provinsi itu kita nomor 3 itu, Ustadz. Artinya kan dari proses penanganan tindak pidana pemilu ini NTB sudah cukup luar biasa kalau dibandingkan yang lain. Cuman kan itu tidak lantas mesti menjadi alat ukur yang membuat kita penyelenggara pemilu ini harus berbangga. Karena kita lihat realitas atau tren dari money politik ini kan sedemikian masif dan sedemikian evolutif ya. Maksud saya dulu orang melakukan money politik itu pakai beras, misalnya pakai minyak goreng gitu kan. Tapi sekarang sudah pakai aplikasi ya, pakai aplikasi m-banking ini. Gimana kemudian Bawaslu bisa ngelacak? Sementara tren perkembangan teknologi ini kan sudah sedemikian masif. Nah, belum lagi pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu yang lain. Misalnya di akun Facebook ya. Nah, kalau di akun-akun Facebook, Twitter dan Instagram, ya alhamdulillah Bawaslu secara institusional itu sudah melakukan kolaborasi dengan Facebook sama Instagram untuk melakukan proses penindakan dalam bentuk take down ya.
mematikan akun itu. Cuman soalnya adalah ketika kita diskusi dengan Facebook, ada sekitar 2 tahun yang lalu kita juga sempat diskusi, ada salah satu tantangan ketika akan melakukan penindakan terhadap akun-akun yang diidentifikasikan ya melanggar peraturan perundang-undangan pemilu, tetapi dari sisi regulasi perusahaan tersebut tidak dianggap pelanggaran. Misalnya sering kita dengar istilah penistaan agama. Nah, Facebook ini kan tidak hanya diikat oleh regulasi yang ada di Indonesia, tetapi dia ini kan korporasi yang diikat oleh aturan yang lebih universal. Bisa jadi di sini misalnya kan kita nunjuk pakai tangan kiri itu kan ada soal, tapi di tempat lain bisa jadi enggak soal. Nah, hal-hal seperti ini kan salah satu bentuk tantangan kita ke depan dalam melakukan proses penegakan hukum pemilu. Memang berkaca dari pemilu 2019 yang lalu ada beberapa akun yang memang sudah di take down ya oleh Facebook ya. Ya, jadi Pak Hardy, mungkin ini yang maksud dari kegiatan diskusi kita ini adalah bagaimana kita menginginkan sebuah pemilu yang dalam arti para pemilih ini memilih itu berdasarkan pemahaman mereka tentang orang yang dia pilih itu sendiri. Jadi track record mereka, bukan ikut-ikutan, bukan mereka harus dibayar, tapi menarik ini di saat kita membahas tentang bagaimana money politik. Ini sebuah imbal balik yang kadang-kadang masyarakat ya. Kenapa dia mau dibayar ya? Karena kadang-kadang memang caleg-caleg kita ini datang pada saat mereka akan mencalonkan diri gitu. Tidak pada saat mereka sudah jadi dan memberikan program-program yang positif kepada kepada konstituennya, pemilihnya. Ya, kadang-kadang banyak caleg-caleg itu pada saat dia mencalonkan diri begitu getol turun di masyarakat, tapi pada saat sudah jadi mereka hilang. Dan ini yang membuat image dari masyarakat itu ya lebih baik di awal mereka mendapatkan uang output dari pilihannya itu sendiri gitu. Oke. Bagaimana menurut Pak Hardy? Ya, begini Ustadz, yang saya pahami proses politik ini kan tidak hanya harus dimaknai ketika masuk proses tahapan pemilu, tetapi kalau hemat saya tahun politik itu adalah selama proses negara ini ada, selama itu pula tahun politik. Dalam artian begini, tentu seorang caleg incumbent tidak bisa hanya dilihat dari materi kampanyenya nanti di 2024. Tetapi yang harus dilihat adalah track recordnya. Oh, dia dulu jadi DPR, sejauh mana kontribusinya terhadap penguatan demokrasi. Apakah mereka ini sebagai aktor yang berkontribusi negatif atau positif terhadap proses pemilu? Tentu masyarakat yang akan menilai. Nah, kita ketahui bahwa di pemilu 2024 ini tahapan kampanye ini kan diperpendek ya. Kalau sebelumnya itu kan hampir setahun. Sekarang ini tahapan kampanye kita ini kan sekitar 75 hari. Nah, artinya kalau menurut saya kampanye di sini tidak hanya saat untuk masang baliho, tetapi tahapan kampanye ini harus menjadi sebuah ruang untuk mencurahkan gagasan. Nah, tentu gagasan di sini adalah bagaimana visi misi dia ke depan. Nah, sehingga kita akan mempunyai alat ukur untuk memilih lagi atau tidak memilih lagi untuk incumbent. Nah, tentu bagi newcomer ini kan alat ukurnya itu kan bukan kinerja dia, tapi adalah bagaimana reputasi dia di kampung dia. Nah, tentu adalah yang berkaitan dengan bagaimana proses penguatan demokrasi. Nah, kampanye itu yang sering terjadi di masyarakat susah membedakan antara money politik dan cost politik.
Nah, orang ketika berkampanye dikasih uang transport 50.000, apakah itu money politik? Tidak, karena menurut peraturan itu kan dibolehkan. Nah, untuk transport atau dalam bentuk lain, misalnya sekarang saya Hardi mau nyalon, saya bikin gelas atau jam tangan yang nilainya tidak boleh melebihi, kalau nggak salah 65.000 ya. Kalau saya beliin sarung, terus saya tempel logo saya di sana, pilih Hardi. Ini saya kasih sarung itu ke masyarakat. Nah, itu bisa menjadi bahan kampanye. Tapi kalau sarung itu mereknya Gajah Duduk tanpa ada embel-embel calon, itu bisa masuk money politik. Nah, ya, poinnya adalah dia nggak boleh lepas. Kita ngasih jilbab misalnya. Kalau jilbab ini nilainya di bawah 65.000, kemudian ada ditulis, oh pilih Pak Amrullah yang mantan Kapyu 2 periode misalnya gitu kan. Nah, di sana kan silakan, nggak ada masalah itu. Dan itu secara undang-undang itu dilegalkan antara kos politik. Dan yang perlu diketahui juga bahwa semua kos politik itu dia harus teradministrasikan dalam LADK istilahnya, laporan awal dana kampanye, kemudian di awal-awal ya, kemudian di tengah-tengah itu nanti ada laporan penerimaan dana LPPDK ya, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, dan terakhir nanti masing-masing partai politik harus menyampaikan LPSDK-nya, laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye. Kalau ini nggak disampaikan oleh partai politik, itu bisa didelkon dia, bisa dibatalkan kepesertaannya ya sebagai peserta pemilu. Ya, berarti Pak Hardi terkait dengan money politik ini atau bagaimana mencerdaskan pemilih ini untuk bisa memilih secara cerdas, itu juga tidak terlepas dari peran partai politik itu sendiri. Bagaimana mereka memilih caleg-caleg yang tidak hanya memiliki materi yang banyak, dalam tanda kutip memiliki materi yang banyak, tapi kaya dengan pengalaman, kaya dengan pengabdian, itu yang yang benar-benar orang yang memang secara pengabdian terhadap masyarakat itu memang terlihat dari track recordnya. Jadi sangat penting saya kira itu juga dari dari partai politik ya, itu di dalam rekrutmen caleg-calegnya. Karena sejatinya pemilik daulat bernegara ini adalah partai politik. Kenapa saya bilang begitu? Orang mau jadi calon presiden, bupati, DPR, itu harus lewat partai politik. Oke, hari ini ada DPD lewat persorangan, atau pilkada bupati atau gubernur lewat persorangan. Tetapi kalau mau jadi capres, mau ente punya kekayaan dari ujung Aceh sampai ujung Papua, kalau nggak disokong sama partai politik, nggak akan bisa. Nah, karena memang salah satu fungsi partai politik di Undang-Undang Partai Politik ya 2 tahun 2011 itu adalah fungsi rekrutmen politik. Jadi orang mau jadi apapun di Republik ini, ya pemegang komando di negara ini, ya harus lewat partai politik. Nah, partai politik juga tidak bisa sewenang-wenang ya, dalam artian mereka ini kan punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, itulah yang kemudian menjadi pandu arah bagi teman-teman partai politik untuk melakukan proses rekrutmen partai politik ya, baik untuk calon bupati, gubernur, presiden, bahkan untuk calon-calon anggota legislatif di DPR. Nah, pertanyaannya yang sering diajukan ke kita, apakah penyelenggara pemilu bisa nggak melakukan dalam tanda kutip ya, kalau orang memberikan mahar politik, istilahnya gitu kan. Nah, dalam konteks itu di undang-undang kami sebagai penyelenggara pemilu sudah dibatasi. Nah, misalnya ada si A mau nyalek, dia bayar sekian, bisa nggak Bawaslu masuk? Nggak bisa. Nah, karena begini, yang bisa ditindak oleh penyelenggara pemilu adalah peserta pemilu. Nah, kecuali misalnya ASN, meskipun sekarang belum masuk proses pencalonan DPR, DPD, kalau dia kemudian status-status partai politik atau DPD gitu kan, itu bisa kena sanksi. Nah, sehingga hemat saya money politik ini tidak bisa hanya diharapkan penyelenggara pemilu, tetapi kita butuh partisipasi publik seluas-luasnya.
Karena ya pemilu ini bukan hanya milik penyelenggara pemilu dan partai politik, tetapi yang berdaulat dalam pemilu ini adalah pemilih. Sehingga pemilih ini harus cerdas. Nah, Ya, kira-kira jadi begitu, Ustaz. pemilih yang cerdas tadi kita, karena ini adalah merupakan tema kita. Tapi mindset, kadang-kadang mindset masyarakat yang kadang-kadang menganggap bahwa nanti siapapun yang jadi, ya tidak akan memberikan perubahan pada pekerjaan mereka, hidup mereka. Padahal kalau kita mengkaji bahwa di dalam sebuah pilihan itu kita memilih DPR, kita memilih DPD, kita memilih presiden dan wakil presiden, kan mereka yang akan merencanakan bagaimana tentang pendidikan, mereka yang akan merencanakan tentang kesehatan, bagaimana mereka akan merencanakan tentang politik, ya, sosial budaya, yang apabila salah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun DPR itu, maka akan membuat ekonomi kita semakin sulit, ya, dan akan berdampak terhadap kehidupan mereka sendiri. Walaupun tidak diberikan uang secara langsung dari pilihan-pilihannya itu, tapi kebijakan-kebijakannya itu akan tentu berdampak terhadap kehidupan mereka. Misalnya kalau di dalam pendidikan misalnya, bisa mahal pendidikan itu kalau misalnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu tidak berpihak kepada masyarakat. Atau misalnya di dalam ekonomi, kalau kebijakan yang diambil itu bisa saja nanti serba sulit jadinya, bahan pokok bisa jadi sulit. Nah, ini yang bagaimana kita menyadarkan kepada masyarakat bahwa pemilu ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena akan menghasilkan sebuah pemimpin-pemimpin yang akan memberikan kebijakan terhadap kehidupan mereka. Bagaimana kita memberikan pemahaman ini yang penting sebenarnya. Ya begini Ustadz, ya memang kita tahu dari pemilu ke pemilu ini kan sudah berapa 12 kalian ya kita berpemilu dari tahun 55 ya. Ada beberapa literatur yang menyatakan bahwa pemilu yang paling demokratis itu adalah pemilu tahun 55. Apa alat ukurnya? Alat ukurnya adalah bagaimana partisipasi publik ya terhadap kontestan pemilu. Dulu kalau kita baca, orang itu nyumbang ke partai politik, Pak. Nyumbang ya. Publik rakyat itu nyumbang, ada yang nyumbang Ambon, beras gitu kan, karena memang mereka merasa memiliki, karena mereka merasa bahwa parpol inilah yang akan memperjuangkan mereka. Nah tentu ini kan menjadi refleksi bersama ketika masyarakat bilang, lamun daerah sumbangan ya ngapain saya nyoblos, nggak, saya nyoblos atau tidak nggak akan ngaruh katanya. Ini kan ada soal ya. Ada soal bagaimana kita dalam proses berpolitik kita yang sering kita sebut itu, memang demokrasi kita ini kan masih agak terjebak ya di demokrasi prosedural. Tetapi untuk menuju ke demokrasi substantif ini ya, ini masih agak jauh dan butuh perjuangan ekstra. Nah kalau hemat saya, cara yang masih cukup efektif yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap anak-anak milenial kita ini kan, yang kita tahu bahwa mereka ini generasi Y ini ya, yang sudah duduk di kelas MA, ini kan mereka kalau sudah 17 tahun itu kan punya hak pilih. Nah ini kan kita khawatir mereka sudah diberi senjata tapi tidak punya cukup pengetahuan untuk memanfaatkan senjata ini. Nah ini sebenarnya yang menjadi sasaran empuk aktor-aktor yang masih mengandalkan uang ya untuk jadi. Nah sekarang ini kan ya sedang berpolemik ini ya, sedang terjadi diskursus yang ujungnya kita tunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang mau tertutup, ada yang mau terbuka kan sistem berpemilu kita, dan ini sebenarnya adalah apapun nanti putusan MK ini paling tidak akan menjadi refleksi bagi warga bangsa ya, tentu tidak hanya partai politik ya, tetapi dulu awal-awal reformasi kita tuntut ini pokoknya caleg harus berdaulat, nggak boleh intervensi partai politik ya. Kita lihat misalnya beberapa tahun, puluhan tahun setelah itu kita lihat, mohon maaf ini kadang
yang muncul calon-calon legislatif ini tidak lantas yang tanda kutip ya punya kompetensi untuk memperjuangkan hak daulat rakyat itu, karena cenderung hanya mengandalkan logistik ya, sumber daya. Oke, dia populer, kemudian banyak uang, besar itu peluangnya. Nah, tapi kalau misalnya dengan sistem proporsional tertutup, memang ada kurang dan lebihnya. Nah, sekarang kalau proporsional tertutup itu banyak kewenangan partai politik, tapi dengan sekarang proporsional terbuka, ini kan masing-masing caleg itu punya daulat. Dalam artian berkaca dari pengalaman pemilu 2019, justru gesekan atau curi-curi suara itu antar caleg gitu ya. Meskipun sampai hari ini belum ada yang bisa kita buktikan, tapi kuat di dugaan kami bahwa konflik itu banyak terjadi, perebutan suara itu di internal, ya di internal partai politik. Ya kita lihat misalnya juga curhat teman-teman pengurus parpol. Pak Di, saya ini sudah dari tahun 1 jadi pengurus parpol. Tiba-tiba sekarang ada yang baru-baru langsung gitu kan. Lihat dari satu sisi bukan karena saya sedih secara personal ya, tetapi ada sesuatu yang menurut saya harus dibenahi gitu ya, diperkuat partai politik tentu, sehingga nanti tanggung gugat antara partai politik dengan konstituennya menjadi jelas. Ya, kembali Pak Hardi terkait dengan cerdas memilih tadi, bahwa di masyarakat kita ternyata masih lemah tentang pengetahuan kepemiluan mereka, di mana kalau saya lihat juga, mohon maaf, KPU juga hanya fokus kepada teknis, memberikan sosialisasi, fokus terhadap teknis bagaimana cara mencoblos yang benar, bagaimana cara teknis pencoblosan atau pelaksanaan proses pemilu itu sendiri. Tapi kurang di dalam bagaimana sosialisasikan cara memilih calon yang tepat itu seperti apa, dan untuk melihat track record mereka, terus sehingga seperti tadi pemilih-pemilih milenial itu bisa memilih itu berdasarkan pengetahuan secara penuh mereka terhadap calon itu sendiri. Jadi tidak hanya nuraninya saja, tapi dia paham bahwa pemilihan ini akan mampu membawa perubahan terhadap masa depan mereka ke depannya. Kira-kira ada nggak rancangan nanti dari Bawaslu dan sinergi lah dari Bawaslu dan KPU yang tidak hanya fokus pada teknis bagaimana cara kita memilih, proses memilih, tapi menentukan pilihan itu secara cerdas. Ya, kami di Bawaslu ya, dari pemilu ke pemilu ini kan sudah ada beberapa inovasi yang kami lakukan. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana melibatkan partisipasi publik ya. Kami untuk tahun kemarin sudah ada dua desa yang kami secara programatik sudah melakukan deklarasi anti politik uang itu. Nah, kita lakukan di Lingsar ya, kemudian ada di Kute. Nah, ini semata-mata adalah untuk menumbuh kembangkan bagaimana proteksi ke depan bagi masyarakat ketika akan berhadapan dengan proses kontestasi politik. Karena hakul yakin saya, kalau kita hanya mengandalkan penyelenggara pemilu yang tidak seberapa jumlahnya, itu nggak akan signifikan. Nah, ini juga kita berharap peran-peran stakeholder terkait ya. Misalnya teman-teman yang ada di pondok, tokoh-tokoh masyarakat, bagaimana kemudian memberikan pendidikan politik yang kritis ya kepada jamaahnya. Ini penting karena pengalaman kita selama ini justru dari beberapa dugaan pelanggaran itu banyak terjadi dugaan pelanggaran pemilu itu tidak hanya di ruang-ruang publik ya, tetapi itu juga terjadi di tempat pendidikan, bahkan di tempat ibadah. Nah, ini penting menurut saya bagaimana kita melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aktor-aktor kunci. Nah, sehingga
pemilu ini tidak hanya menjadi kebutuhan penyelenggara pemilu, tetapi ini juga menjadi kebutuhan seluruh warga bangsa. Karena filosofi kenapa kita diberi hak untuk memilih, misalnya saya orang Gunung Sari, kenapa kami bule itu tidak diberi hak untuk memilih? Karena kami warga masyarakat Gunung Sari ini akan dipengaruhi nasibnya oleh pilihan itu. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Nah, dengan konsep demokrasi tanda kutip liberal yang saya membayangkannya ini, suara seorang mohon maaf yang tidak bisa baca tulis dengan seorang profesor ini kan scoringnya sama. Nah, jadi negara ini sudah memberikan kesetaraan kepada semua warga yang memenuhi syarat, tidak kemudian diukur dari kompetensi, kapasitas. Kita bayangkan seorang presiden dengan seorang amat lah, yang dia itu adalah petugas di tempat sampah, itu punya hak suara yang sama. Jadi penting untuk kita mengedukasi masyarakat kita supaya hak yang diberikan oleh negara ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Saya agak emosional kadang gitu ya, ketika ada orang yang beli suara itu, orang yang membeli itu menganggap orang yang dibeli ini kayak barang, tidak dianggap manusia. Karena yang bisa dibeli itu kan barang, bukan otak. Ini kan pilihan-pilihan rasional itu kan itu yang dihilangkan. Ketika membeli suara orang, dia itu kemudian dianggap sebagai benda, bukan dianggap sebagai makhluk mulia yang punya pertanggungjawaban sendiri terhadap dimensi ketuhanannya gitu. Ya, satu hal Pak Komisioner, apakah memang tidak ada kewajiban dari dari caleg itu sendiri untuk mempublish bagaimana track record dari dari masing-masing calon itu, sehingga pemilih ini bisa melihat kurikulum PT dari masing-masing caleg itu sendiri, sehingga bisa memilih secara rasional. Oke. Ya, kita tahu ini kan ada dua penyelenggara yang mengeksekusi ya, baik itu KPU maupun Bawaslu. Ketika orang caleg nanti bakal calon mencalonkan diri mereka sebagai calon legislatif, peserta pemilunya itu kan partai politik. Nah, jadi nanti ada salah satu syarat, misalnya adalah daftar riwayat hidup. Itu harus disampaikan ke KPU. Nah, itu kalau nggak salah itu kan dengan catatan dia harus bersedia dipublis. Nah, sehingga sebenarnya masyarakat bisa men-tracking apakah calon ini bersoal atau tidak. Contohnya misalnya, dulu ada kasus mantan napi nggak boleh. Saya kebetulan waktu itu tahun 2010 studi banding ke Bengkulu itu ya, Bengkulu Selatan. Ada salah satu mantan ketua DPR terpilih sebagai bupati terpilih di Bengkulu Selatan. Nah, setelah KPU menetapkan dia sebagai calon terpilih, adalah masuk gugatan bahwa dia ini adalah mantan terpidana. Nah, akhirnya di cross check juga ke LB Cipinang, ternyata beliau ini adalah mantan napi, sehingga demi hukum waktu itu dia harus dibatalkan. Nah, kalau sekarang itu kan kalau nyalon dari DPD misalnya kan sekarang, kalau hari ini kita keluar hari Senin, Selasa itu buka pendaftaran, boleh nyalon ya, artinya secara administratif ini syarat. Tapi kalau untuk calon legislatif dia harus selesai masa daluarsanya ya, 5 tahun sejak dia keluar dari penjara. Misalnya Ustadz Juwaini mantan napi baru keluar 3 tahun dari lapas kan. Nah, kemudian sekitar bulan April nanti akan ada pendaftaran, mendaftar jadi calon legislatif, boleh mendaftar, tapi KPU nanti akan memverifikasi dan memastikan bahwa alat ukurnya itu mantan napi yang belum daluarsa 5 tahun itu akan di TMS. Nah, ini penting untuk bagaimana melihat track record. Misalnya gini, ada istilahnya black campaign ya, kampanye hitam atau kampanye hitam misalnya gini.
Ini kan Juwaini ini kan dia mantan nabi misalnya. Secara faktual memang dia benar. Nggak ada soal kita itu disampaikan. Nah, lain halnya dengan fitnah. Fitnah ini kan misalnya Juwaini ini adalah orang yang istri 7 misalnya kan itu kan. Itu tidak benar faktanya seperti itu. Kalau kita menyampaikan apa adanya sesuai dengan argumen dan dokumen, ini dibolehkan. Nah, inilah untuk melihat, men-tracking bagaimana track record calon. Nah, yang lebih penting dari itu adalah tentu proses berpemilu ini kan tidak hanya pada hari H itu, tetapi lagi-lagi saya ingin katakan bahwa kalau dia incumbent harus dilihat, di-tracking. Kan dia sudah pernah menjabat, berembesi pemelain kan, bagaimana aktivitasnya, benar nggak dilakukan fungsi-fungsi legislasi itu sebagai seorang DPR? Saya kira seperti itu, Ustaz. Pemirsa KK TV dimanapun berada, jadi dari diskusi panjang kita dengan Pak Soehardi, kita harapkan akan bisa memberikan pencerahan bagaimana kedepannya pemilu kita di tahun 2024 ini akan bisa lebih baik dari segi proses maupun pelaksanaannya, dan kita berharap bahwa pemilih kita ini ya harus bisa memilih berdasarkan pemahaman mereka tentang pilihan mereka. Kalau menurut Pak Soehardi kira-kira bagaimana harapannya untuk pemilu yang 2024 ini? Ya, terima kasih Ustadz. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya terkait bagaimana proses kita berpemilu. Seperti yang saya bilang di awal bahwa kalau kita hanya mengharapkan penyelenggara pemilu, partai politik, tentu nggak akan mungkin. Nah, kami dari penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu, sangat berharap keterlibatan dari semua stakeholder. Nah, tentu tidak hanya melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, tetapi kita lihat tren hari ini bahwa peran media ini kan menjadi niscaya ya. Tidak bisa tidak bahwa teman-teman media ini harus menjadi agen dari proses pelaksanaan pemilu yang demokratis. Dulu pemilu 2019, buzzer ini sedemikian kenceng ya. Tentu kita berharap sebagai pengawas pemilu ini kita melahirkan buzzer-buzzer yang positif, dalam artian kita bentuk agen-agen pemilu melalui teman-teman media ini untuk bisa memviruskan ya bagaimana tahapan pemilu dan bagaimana pemilu yang ideal ya. Nah, untuk itu ke depan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya teman-teman media ini kan menjadi keharusan bagi penyelenggara pemilu. Karena nggak mungkin kalau sekali lagi hanya penyelenggara pemilu mau sampai kowok aja berbusa-busa menyampaikan, kalau hanya di kantor kan nggak akan efektif. Nah, ini penting. Terima kasih kita kepada teman-teman khususnya KKI TV yang sudah mengundang kami sebagai pengawas pemilu untuk ikut berinteraksi bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 2024 yang demokratis. Saya kira itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Hardi. Jadi dari diskusi panjang kita ini dapat kami simpulkan bahwa tentunya harapan kita bersama bagaimana terutama kepada pemilih-pemilih milenial kita itu supaya jangan mau dibeli suaranya, jangan mau menjual suaranya, karena bagaimanapun pilihan kita itu akan menentukan 5 tahun ke depan itu nasib kita, keberadaan kita itu akan ditentukan oleh pilihan kita hari ini. Jadi oleh karena itu kita harus hati-hati di dalam menentukan pilihan kita, harus melihat track record dari calon-calon yang akan kita pilih, sehingga nanti dari semua sisi kehidupan kita itu benar-benar bisa berubah menjadi ke hal yang lebih baik. Baik itu dari sisi pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, itu bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tentunya itu akan tergantung dari pilihan kita pada hari ini.
Ya, jadi pilihan-pilihan kita pada saat pemilu itu akan menentukan nasib kita 5 tahun ke depannya. Oleh karena itu, mari kita lebih bijaksana di dalam menentukan pilihan, tidak hanya mendapatkan uang sesaat, hanya beberapa ribu, hanya beberapa ratus ribu, itu kita menjual 5 tahun perubahan dalam hidup kita menuju ke hal-hal yang lebih positif. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada Pak Hardi yang sudah hadir di studio kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.